Shalom saudaraku sekalian, kita lanjutkan untuk pasal 14 kita ya, tentang tuaian di bumi saudaraku. Untuk yang tadi saya tutup dengan mendengarkan dari Busman Mardigu ya. Sekarang saya buka dengan yang dikirim oleh saudaraku Johannes Jonathan ya. Terima kasih kiriman videonya. Pernah lihat video ini? Yes, sistem pembayaran di China udah bisa pakai telapak tangan. Di China, sistem pembayaran ini udah dipakai di banyak tempat, terutama di convenience store. Teknologi ini manfaatin biometrik buat scan pola vena di telapak tangan. Pola vena itu mirip lah sama sidik jari kita, jadi setiap orang pasti beda. Makanya sistem pembayaran ini lebih aman dan lebih praktis dibandingkan dengan QRIS ataupun face recognition. QRIS sering terjadi nggak bisa bayar kalau HP-nya lowbat. Sedangkan face recognition kurang perform kalau pencahayaannya kurang. Salah satu aplikasi yang udah bisa pakai aplikasi ini adalah WePay. Cara pendaftarannya juga gampang. Kita tinggal buka WePay kita, lalu scan barcode yang udah ada di alatnya, dan kita sinkronkan, dan udah bisa pakai. Jadi cuma perlu daftar sekali, tangan kita ini udah bisa jadi alat bayar dimanapun. Menurut gue di Indo bakal masuk juga sih, tapi mungkin beberapa tahun ke depan. So menurut kalian, teknologi ini keren atau menyeramkan? Baik saudaraku ya. Jadi, sudah dengar saudaraku ya. Jadi di China, bahkan di luar negeri juga semuanya sudah hampir memakai itu semua ya saudaraku ya. Jadi pakai apa? Hanya pakai telapak tangan kita saudaraku. Hanya ditaruh begitu, ditapkan begitu, dan itu sudah jadi pembayaran. Sekarang saudaraku coba deh kita pikir dengan logika kita ya. Kalau cuma tangan saja di dalam tubuh kita tidak ada antenanya begitu ya. Apa ya bisa? Kan tidak mungkin saudaraku ya. Telapak tangan kita ini ada apa? Kok bisa memperlihatkan data-data semua? Jadi yang kemarin dimasukkan ke dalam tubuh kita yaitu komponennya. Tapi itu masih belum lengkap, mereka akan lengkapi lagi begitu ya saudaraku ya. Nah, kalau tiba-tiba tahu-taunya udah lengkap ya itu beda lagi gitu ya saudaraku. Tapi sih saya berharap belum lengkap lah ya gitu. Jadi saya tidak ingin mengupas banyak, tapi itu hanya menunjukkan sih kepada Anda begitu ya. Jadi marilah kita semakin dekat sama Tuhan. Kalau dikatakan di Indonesia berapa tahun lagi, percayalah sangat-sangat dekat, nggak nunggu tahunan ya saudaraku, percayalah itu. Karena semuanya sudah disiapkan begitu rupa. Saya sih berdoanya, bersyafaatnya semoga Indonesia dilalukannya dari semuanya itu ya saudaraku ya. Ngeri, dengernya aja sudah ngeri ya saudaraku ya. Dibukakan di kitab Wahyu, ngeri, tapi belum begitu ngeri. Tapi kalau sudah ngelihat kenyataannya yang terjadi, itu baru benar-benar ngeri saudaraku ya. Tapi kita anak Hamasyah nggak usah takut. Itu tandanya kedatangan Hamasyah untuk mengambil kita, mengangkat kita lebih dekat lagi ya. Jadi makin mempercantik diri dan bersiap. Kita masuk kepada tuaian di bumi. Ayat yang ke-14. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya, saudaraku. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah. Karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Apa katanya? Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Bapa Yahweh, saudaraku. Ayat yang ke-20, dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil gitu ya. Apa maknanya saudaraku? Setelah masa rapture,
atau pengangkatan orang-orang percaya pilihannya begitu, pada saat kedatangan Tuhan Yeshua yang kedua di awan-awan, maka cawan murka Bapa langsung penuh. Jadi para malaikat diberikan kuasa untuk menghukum dan membinasakan para manusia durhaka yang tertinggal dengan siksaan yang luar biasa. Karena seperti anggur yang diperas, begitu ya. Artinya diremukkan tanpa ampun, tanpa sisa, dan tidak ada yang dapat tersembunyi. Jadi saudaraku itu ya, diingat, dicamkan, diperhatikan ya saudaraku ya. Jadi ketika itu sudah tidak ada lagi pengampunan, sudah tidak ada lagi kesempatan ya saudaraku ya. Jadi kalau orang-orang yang percaya dan pilihannya sudah bersih di bumi ini, maka orang-orang durhaka itu bersama para antikris ini dan pimpinannya, itulah ya anti Hamasyah ini, itulah baru akan benar-benar murka Bapa itu dicurahkan sekencang-kencangnya. Kalau tadi dari rapture yang pertama tadi gempa bumi, kemudian masih ada yang tertinggal dan disembunyikan, itu masih ada dikirim 2 orang malaikatnya, 2 orang saksi ya. Dan melalui mereka itu orang-orang masih bisa dibimbing, masih bisa diarahkan begitu saudaraku ya. Kalau mereka mau begitu, tapi nyatanya itu menjadi durhaka semua. Tetapi setelah kedua saksi ini dibunuh, kemudian dia dibangkitkan lagi, begitu ya. Jadi sudah tidak ada kesempatan ya. Ketika saksi ini udah diangkat naik ke surga juga, dan orang-orang kudus yang tertinggal yang sudah berhasil memenuhi cawannya sudah diangkat, maka saudaraku sudah tidak ada ampunan lagi saudaraku ya, sudah tidak ada. Bahkan saat saksi itu pun turun, itu sudah sangat-sangat sulit. Jadi kita harus berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Karena apa? Karena Roh Kudus telah diambil, zaman kasih karunia telah selesai begitu. Jadi seperti hukum rimba, bayangkan saja kalau di hutan itu ya. Jadi yang kuatlah yang bertahan, yang lemah ya yang diinjak-injak begitu ya, yang disiksa, yang dianiaya begitu saudaraku ya. Dan kalau ada saudaraku yang bertanya juga begitu ya, Kak, saya ini sudah memanggil Bapak Yahweh dan juga Yeshua Hamasyah. Saya ke gerejanya itu belum memanggil Bapak Yahweh dan Yeshua Hamasyah. Saya tidak mau menjawab, Kak, tapi saya hanya mau sarankan kepada gereja-gereja, kepada para hamba Tuhan, dengarlah keluhan. Itu adalah keluhan dari jemaat-jemaatmu. Ya, kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus, Allah Bapa, kenapa engkau susah sekali menggunakan nama Yeshua Hamasyah dan Bapak Yahweh itu? Ada yang komentari saya juga ya, kamu kembalilah ke zaman itu, zaman dulu itu, yang memanggil, menyebut Bapak Yahweh, begitu ya. Sadar nggak Anda ketika Anda menulis itu dengan jari-jari Anda? Coba saya tanya, nama kamu dari bayi sampai sekarang sudah dewasa ataupun sudah tua, diganti nggak? Apa kalau misalkan itu memanggil namamu, nama panjangmu, nama yang lengkapmu, apakah dia kembali ke masa kecilmu, masa ketika kamu lahir? Coba ya, cobalah renungkan ya, renungkan. Kalau saat ini saya disuruh menyampaikan, kembalilah dengan pengucapanmu yang benar. Nah, ucapkanlah, susah sekali. Yesus Kristus itu nama aslinya ya Yeshua Hamasyah. Kalau kamu percaya Yesus Kristus di hatimu, maka di mulutmu itu tidak akan sulit ya untuk mengucapkan Yeshua Hamasyah, Bapak Yahweh, gak akan. Tetapi kalau kamu mengatakan Yesus Kristus, kamu nyebut itu dan kamu tidak bisa menyebut Yeshua Hamasyah, pertanyakan lagi, uji lagi spiritmu ya, uji lagi spiritmu ya, gitu ya. Dan jangan mengabaikan segala penglihatan-penglihatan yang sudah dilihat oleh para pendoa, dan termasuk yang pernah saya katakan, siapa yang bertahta dalam gerejamu saat ini. Selidiki ya, supaya engkau melayani gak sia-sia, engkau menderita gak sia-sia, tetapi engkau benar-benar mendapatkan jalan itu, begitu ya. Dan tahukah Anda, ketika saya disuruh begini, saya tanya loh, ketika saya disuruh menyampaikan kitab Wahyu ini, saya tanya sama Tuhan, kenapa sih Tuhan? Bukankah orang-orang itu sudah menerima Engkau? Kenapa harus diberitakan? Apa kata Tuhan? Untuk menyelamatkan umatmu yang hanya hitungan jari dari timur ke barat,
hanya hitungan jari. Engkau harus memberitakannya karena semuanya harus mendengar. Saya belum pernah bukakan ini, tapi hari ini saya bukakan. Itu loh jawabannya. Apa Anda kira Anda sudah percaya begitu? Apakah orang percaya semuanya naik diangkat? Kalau engkau tidak menjaga hatimu, tidak menjaga perkataanmu, tidak menjaga pikiranmu, tidak menjaga perbuatanmu, engkau masih terikat dengan hal-hal di dunia ini. Jangan harap kamu layak. Dan kalau engkau sudah berbuat baik, tetapi hanya untuk dirimu dan keluargamu saja, engkau dengan saudara-saudaramu seiman di luar, engkau masih menutup mata. Ada saatnya orang dibutuh, engkau bantu dan engkau berkata biarlah orang lain yang bantu. Jangan harap kamu dapat bagian. Ya, jadi passwordnya itu bukan hanya percaya kepada Yesus Kristus, bukan hanya percaya kepada Yeshua HaMashiach. Yang namanya percaya itu benar, passwordnya percaya, tapi percaya yang bagaimana? Ya, percaya yang mengimani segala firman-Nya dan melakukannya di dalam kehidupannya, yang berani bayar harga. Anda sudah seperti itu atau belum? Saya ketika menanyakan itu pada Anda, saya menanyakan pada diri sendiri, saya sudah seperti itu atau belum? Jangan sampai saya menyampaikan firman nanti saya juga sama-sama ditolak. Begitu ya. Jadi itulah saudaraku ya. Jadi kami ini umat-umat sisa, bukan untuk dikenal dan bukan untuk menampakkan diri. Kalau saya ini menampakkan diri karena saya bayar harga, begitu ya. Saya terpaksa menampakkan diri kepada Anda, maka saya tutupi muka saya, wajah saya. Begitu ya. Karena kami ini di masa akhir, orang-orang yang benar-benar murni di dalam Dia, itulah sasaran yang dikejar iblis pertama kali ya. Karena apa? Iblis akan mengejar benih-benih yang masih tersisa. Ngerti? Tapi kami tidak takut, begitu ya. Kalau memang harus mati dengan pedang, ya matilah, begitu ya. Kalau harus mati di penjara dan disiksa, ya sudah terjadilah, begitu. Yang penting kita mempertahankan iman kepada Yeshua HaMashiach. Seperti saya, seperti semangat saya, spirit yang ada pada diri saya, apakah itu ada pada Anda? Jikalau ada, ayo bangkitkan itu, ya, bangkitkan itu. Dan mulai beritakan, sebarkan, ya, sebarkan sebanyak-banyaknya, sebarkan, ya. Saya sudah sampai pasal 14, jadi saya tinggal berapa pasal itu? 6 ditambah 2, masih 8 pasal. Kalau setiap hari saya 1, artinya saya masih 8 hari lagi. Setelah itu, kalau Roh Kudus berkata, sudah cukup anakku, maka sudah cukup. Anda harus simpan ini ya, dan beritakan kepada saudara-saudaramu yang harus diselamatkan ya. Jangan malas, sudah dekat waktunya saudaraku ya. Dan saya semakin kesini lagi, tinggal 8 hari, saya akan semakin berani menyampaikan. Tidak akan ada yang saya tutupi saudaraku ya. Dan bagi engkau umat sisa, dimanapun kau berada, saya tahu. Karena sudah beberapa menghubungi saya, terima kasih. Karena itu menguatkan kami. Jadi siaran kami ini ya, video kami ini, YouTube kami ini sampai kepada Anda ya. Dimanapun Anda, di setiap pulau di negeri ini pasti ada ya. Kalian adalah salah satu ya, salah satu yang terpilih juga. Di setiap pulau mungkin hanya ada hitungan jari. Jangan takut, memang itu ya, memang itu yang menopang doa dari segala kejahatan di bumi ini dengan sungguh-sungguh. Dengan bayar harga, dengan tidak membuat dirinya tercela, tidak ada dusta, ya, yang benar-benar melakukan pelayanannya itu hanya sedikit, sangat sedikit. Jadi Anda yang belum terhitung masuk ke sana, berjuanglah untuk masuk ke sana. Terima kasih saudaraku. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, kiranya Engkau Tuhan yang memurnikan segala yang telah diucapkan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Dan umat-Mu boleh menangkapnya dengan gentar dan takut akan nama-Mu. Dan boleh benar-benar bangkit dari kehidupannya, dari segala kemalasannya. Boleh menjadi duta-duta surgawi Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yeshua HaMashiach. Dalam nama Yeshua HaMashiach dan Bapa Yahweh kami berdoa. Haleluya. Amin.